Episode ini direkam di tanggal 3 Oktober dan ini adalah minggu pertama di bulan Oktober dan secara langsung 2024 akan habis dalam waktu 3 bulan saja. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang tahun 2024. Jadi podcast ini saya buat dulu ini sebagai media journaling saya mempelajari stoicisme gitu ya. Lalu saya bikin 2022, lalu saya vakum di 2023, lalu di 2024, awal 2024 saya baca buku yang berjudul 10 times rule gitu ya, 10 times rules. Jadi ketika kamu ingin mengachieve something, ketika kamu ingin menggapai sesuatu, maka kamu harus mengkali lipatkan mimpimu, lalu mengkali lipatkan effortmu gitu ya. Jadi dalam buku ini dijelaskan kamu harus mengkali lipatkan sebanyak 10 kali mimpimu dan mengkali lipatkan 10 kali effortmu atau usaha kamu gitu ya. Nah, buku itu mendorong saya untuk memiliki banyak mimpi di tahun ini gitu ya. Nah, salah satunya adalah podcast ini sebenarnya. Podcast ini banyak memberikan saya kejutan, terutama di awal-awal bulan Agustus gitu ya. Podcast ini mulai ada penaikan atau kenaikan algoritma gitu ya, algoritma dan kenaikan followers. Di sini juga saya ingin mengucapkan kepada kamu yang selalu mendengarkan setiap episode podcast ini gitu. Nah, ya tadi jadi followernya bertambah, lalu algoritmanya pun menaik gitu ya. Nggak tahu saya gimana bahasanya gitu, tapi podcast ini sudah mulai dinotis sama banyak orang, terbukti dari exploringnya gitu ya. Jadi orang itu banyak datang ke podcast ini gitu ya. Saya bisa lihat angkanya gitu. Dan terutama dari pendengar setiap episodenya gitu ya. Banyak, saya bisa bilang banyak karena saya bandingkan dengan satu di awal tahun ini gitu. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini adalah dedikasi atau effort gitu ya, atau kedisiplinan dan maaf di sini jadi saya pengen ngomong jadi kedisiplinan, lalu pengendalian diri gitu ya, konsistensi gitu ya. Jadi kedisiplinan ini adalah hal yang harus dimiliki ketika kamu ingin mengusahakan sesuatu gitu ya. Ketika kamu ingin mencapai sesuatu gitu ya. Do it hard, do it tired, do it sad, do it happy, do it easy gitu ya. Jadi lakukan ketika kamu memiliki kesulitan, lakukan ketika kamu merasa hidup kamu sedang mudah, lakukan ketika kamu sedang senang, kamu harus lakukan ketika kamu sedang sedih. Jadi
semua hal yang ingin kamu capai ya harus kamu lakukan. Apa yang harus dilakukan? Usahanya gitu ya. Disiplin ilmunya, disiplin prakteknya gitu ya. Dan eh, ini sudah di episode ini sudah ada di tanggal 3 Oktober. Saya merekamnya di tanggal 3 Oktober dan hari Kamis di sini tanggal tanggal 3 Oktober jam 9 malam gitu ya. Jadi eh, kenapa saya bilang lakukan di saat sedih, lakukan di saat senang, dan lakukan gitu ya. Karena kamu tidak akan tahu kapan kesuksesan itu akan datang gitu ya. Dan dalam prinsip stoicisme, tujuan kamu itu hanya melakukannya. Tujuan kamu itu bukan hasilnya. Gitu ya. Jadi kamu harus menanamkan ajaran stoicisme pada saat kamu melakukan apa yang harus kamu lakukan untuk menggapai tujuan kamu. Gitu ya. Jadi dalam stoicisme itu tujuannya itu hanya melakukan, bukan hasilnya. Gitu ya. One day at a time, 1 hour at a time, 1 minute at a time, 1 second at a time. Jadi lakukan setiap menit, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Gitu ya. Apa cita-cita kamu? Nah, cita-cita saya ingin menjadi podcaster yang memberikan atau membagikan pengalaman saya mempraktekkan ajaran stoicisme. Nah, ketika kamu ingin menjadi podcaster atau saya ingin menjadi podcaster, maka saya harus membuat podcast gitu ya. Harus merekam setiap episode podcast. Nah, yang menarik adalah saya ingin beritahu kepada kamu, apakah saya selalu termotivasi ingin melakukannya? Tentu saja tidak. Apakah saya selalu senang melakukannya? Tentu saja tidak. Apakah saya selalu merasa apakah saya memiliki rasa malas untuk melakukannya? Tentu saja iya. Tetapi yang lebih penting adalah lakukan. Mungkin kamu akan menotis gitu ya, bahwa nggak semua episode yang saya buat itu bagus, atau nggak setiap episode itu saya bicaranya lancar gitu ya. Dan saya berpikir bahwa oke, yang penting saya melakukannya. Dan ini adalah sebagai contoh untuk kamu bahwa tidak ada manusia yang sempurna gitu ya. Tidak ada manusia yang perfect gitu ya. Tidak ada manusia yang lahir dengan talent dan dengan keberuntungan yang sama gitu. Yang ada adalah usaha, yang ada adalah cara dia melakukannya, cara dia mendisiplinkan prakteknya, cara dia mendisiplinkan belajar ilmunya gitu ya. Dan tentu saja sebagai seorang stoik, kita tidak usah terlalu fokus terhadap hasil. Yang penting melakukannya. Apakah kamu melakukan hal yang harus kamu lakukan saat ini maksimal atau tidak? Gitu ya. Apakah kamu memaksimalkan apa yang harus kamu lakukan? Gitu ya. Jadi selalu ada rasa malas, selalu ada rasa tidak mau melakukan, tetapi itulah yang berada di dalam kendali kita gitu ya. Melawan rasa malas tersebut, melawan rasa tidak mau melakukan tersebut gitu ya. Dan hasilnya ya tidak di dalam kendali kita. Yang penting kita sudah mengendalikan apa yang harus kita kendalikan gitu ya. Jadi ini adalah 3 bulan terakhir di tahun 2024 dan selain podcast ini saya juga memiliki cukup banyak achievement di dalam hidup saya, terutama
memperbaiki pola pikir saya gitu ya, memperbaiki pola pikir saya. Dan di episode ini saya akan memberitahukan kepada kamu semua bahwa saya akan terus melakukan podcast ini. Yang pertama, karena itu adalah mimpi saya ingin menjadi seorang podcaster. Tetapi saya tidak akan membawa podcast ini ke kanal yang lain gitu ya, karena saya sudah comfortable dengan kanal ini, dengan media ini, media Spotify gitu ya, dan media audio gitu ya. Jadi saya tidak akan membawa pengalaman saya sebagai seorang stoik ke media lain. Nah, saya sudah mencoba ke media YouTube, cuman saya kurang kayak kurang enak aja gitu membagikan pengalamannya, karena di YouTube itu terlalu ribut dan saya juga tidak mau terlalu banyak kontroversi, karena yang saya selalu bilang bahwa ajaran filsafat itu tidak semua orang bisa menerimanya, dan tidak banyak orang yang bisa menerima dengan pikiran terbuka gitu ya. Nah, itu tadi. Lalu yang kedua, tentang lari saya, tentu saja gitu ya. Saya mulai Agustus kemarin menseriuskan gitu ya, membuat struktur latihan lari saya. Jadi di Oktober ini saya akan lari lagi di half marathon atau 21 km, dan Desember nanti saya akan lari full marathon 42 km, dan di April tahun depan saya akan lari lagi 42 km. Mudah-mudahan di tahun depan, di akhir tahun ini saya sudah bisa mengupload beberapa video tentang lari saya, dan mudah-mudahan tahun depan saya akan lebih menseriuskan lagi mengelola YouTube video saya gitu ya. Jadi di akhir episode ini saya ingin memberitahukan kepada kamu gitu ya, atau memberi suatu motivasi lah, meskipun seorang stoik itu tidak butuh motivasi orang ya, tidak harus ada motivasi orang untuk melakukan hal yang harus dilakukan gitu ya. Jadi just do it, lakukan saja gitu ya. Selalu ada improvement meskipun kamu tidak bisa merasakannya. Yang penting adalah ketika kamu melakukan hal yang harus kamu lakukan, akan terasa lebih mudah, akan terasa lebih enteng gitu ya, dan akan terasa lebih bahagia dari sebelumnya gitu ya. Seperti bangun pagi, pada saat pertama kamu membiasakan bangun pagi akan terasa sulit, tapi setelah kamu melakukan bangun pagi setiap hari, berolahraga setiap hari, akan terasa lebih mudah dan akan terasa lebih bahagia. Dan bahkan ketika kamu tidak melakukan hal tersebut, kamu akan merasa ada yang kurang gitu ya. Jadi lakukan saja, disiplinkan apa yang harus kamu lakukan untuk mencapai mimpi kamu. Tapi ingat, lupakan mimpi itu. Tidak usah diingat, tidak usah diukur sejauh mana kamu menggapai mimpi itu gitu ya. Yang penting do it gitu ya. Karena melakukan adalah hal yang harus atau yang bisa kamu kendalikan, hal yang bisa saya kendalikan, tetapi hasilnya tidak bisa kamu kendalikan. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan
@bahagiaalastoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.